Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Petani Inspiratif. Teman-teman, pada kesempatan pagi ini kami akan berbagi menunjukkan kepada teman-teman yaitu jarak tanam yang salah ya. Jadi jarak tanam yang salah yang bisa merugikan petani di kemudian hari. Ini akan kami tunjukkan salah besar yang dilakukan ya. Yang saya lakukan ini yang saya bagikan kepada teman-teman untuk tidak dilakukan, untuk tidak diikuti oleh teman-teman ya. Apa yang salah itu dalam penanaman? Coba kita lihat di sini. Ini adalah durian usia 15 tahun sudah teman-teman ya, sudah 15 tahun. Ini kesalahan yang besar yang saya lakukan adalah yaitu ketika dulu menanam ini jarak tanam keduanya ini permulaan saya menanam dulu dari 15 tahun yang lalu, ini 15 tahun yang satu ini ya. Kemudian dulunya ini eh, cabang-cabangnya keluar dari sini, bahkan saya duduk mengambil gambar itu di sini, tapi tidak pernah di video karena hanya dalam bentuk foto saja. Dulu ada dokumennya sedang dalam bentuk foto, tapi teman-teman ya. Kemudian yang ini juga demikian. Nah, jaraknya sekitar 2,5 meter ini kesalahan besar dari penanaman itu adalah jarak dari pohon yang satu ke jarak yang lainnya ini hanya 2,5 meter ya. Dulunya memang saya berpikir begini, karena kan waktu kosong tanah lahan ini kelihatan luas begitu. Jadi dan ilmunya juga tidak ada di waktu itu, hanya menanam saja. Dan di sini di tempat kami ini kebanyakan dulu adalah kita tanami rambutan sebenarnya ya, walaupun sudah kita habiskan semuanya rambutan itu setelah durian ini kelihatan menghasilkan, sehingga rambutan ini kita babat habis dan kita ganti dengan anggur. Nah, nanti akan kita jelaskan kemudian yang itu ya. Jadi ini kembali ke mari teman-teman, kesalahan besar itu adalah jarak tanam yang dekat ini ya. Kalau saya sarankan sekarang, kalau teman-teman yang mau menanam itu kisaran 10 ya, bahkan ideal yang kalau di perkebunan itu adalah 12 meter ya, jaraknya 12 meter. Ini enggak ya, jaraknya adalah hanya 2,5 meter ya, karena ini pemula dulu ya, jadi hanya ngarang-ngarang saja nanamnya, ternyata bisa berbuah. Dan eh, ini jarak jarak waktu nanamnya juga ini hanya 2 tahun ya, artinya waktu usianya yang sebelah ini dari yang besar ini dengan yang sebelah sini itu ini jarak 2 tahun ya. Ini 15 tahun, ini usianya ini sudah 13 tahun. Nah, selisih 2 tahun itu kelihatan jauh jauh sekali bedanya. Kenapa? Karena ini kalah bersaing yang sebelah ini ya. Nah, yang dulunya yang ini pohon yang satu ini sampai 50-an, selalu 50-an buahnya. Sekarang tinggal beberapa ya. Nah, akibat dari jarak itu teman-teman, yang di atas ini kita lihat yang dulunya rimbun cabang itu nih, termasuk di sini ini semua kita potong. Ya, kalah bersaing sama kiri kanan. Ya, di tengah ini akan kalah. Percabangan yang ke tengah yang saling berhadapan itu akan kalah ya. Dua-duanya kalah sehingga akan kosong di tengah ya. Ya, istilahnya sama dengan teman-teman yang menanam durian dengan sistem triple planting itu. Jadi di bagian tengah itu cabangnya tidak ada ya. Jadi seperti itu. Nah, ini jadinya kalau jarak tanam itu dekat ya. Jadi kerugian buat kita. Jadi kita mau buang yang mana bingung ya. Jadi tidak dibuang, malah dia akan kalah sendiri cabang-cabang yang saling berhadapan itu. Nah, ini kerugiannya teman-teman ya. Nah, walaupun sekarang ini masih bisa banyak buahnya, ini masih bisa berbuah banyak. Tapi kalau yang sebelumnya, sebelum ukuran sebesar ini sangat banyak buahnya di sini ya. Nah, karena persaingan teman-teman. Dan kesalahan berikutnya juga pernah ini dia sakit 2 kali sakit ini. Pohon yang ini pernah berbuah, eh, buahnya itu tidak enak ya, mentah, yang nggak pernah matang. Di sini pernah sekali sekitar 5 tahun lalu ya kejadiannya. Tidak bisa, jadi hambar ya, kelihatan hambar dia rasanya. Kita rasakan dulu sekali, tapi alhamdulillah berikutnya kita tangani terus, tidak pernah terjadi lagi ya. Jadi itu yang satu ini ya. Jadi itu kesalahan ini yang membuat persaingannya sangat ketat di sini untuk mendapatkan nutrisi ya. Sehingga ini kemarin kita bongkar ya. Ya,
Kemudian kesalahan kedua yang saya lakukan di sini, tidak mau membongkarnya. Kenapa? Di sini rumputnya di tempat bermainnya anak-anak kelihatan kita rapikan, kita pangkas saja, tidak kita bongkar ya. Ini kesalahan juga, jangan dilakukan ya. Ya, jangan diikuti teman-teman. Dibongkar saja, tidak apa-apa, dia putus sedikit akar-akarnya itu, nanti akan muncul akar-akar baru yang tumbuh untuk membuat sehat ya. Nah, kelihatan sini kurang sehat, akan kita sembuhkan teman-teman ya. Akan saya sembuhkan ini dengan teknik menggunakan air cucian beras yang sudah difermentasi ya, sudah saya siapkan. Insyaallah ini akan sehat karena sudah mau habis, sudah buahnya. Sekarang kita saatnya untuk pemulihan. Kalau terlambat nanti bisa kering nanti daun-daunnya ini ya. Nah, sudah saya siapkan. Saya menangani ini teman-teman, sudah saya siapkan air leri, air cucian beras ya, yang sudah difermentasi. Perbandingannya biasanya sekitar 1:5 ya, 1:5 atau 1:4 juga bisa ya, tergantung dari kemauan kita. Bahkan ada yang mencampurnya teman-teman sampai 1:10 ya. Tapi karena ini kita ingin dia lebih cepat pertumbuhannya, saya sudah siapkan ini. Setiap cuci beras itu 1 hari saya simpan di sini ya, tadi kemudian dikasih E4 dan gula merah ya. Dalam 2 hari bisa penuh 1 ya. Nah, kemudian nih tekniknya teman-teman. Aromanya aroma tape ya. Kelihatan di sini jamur ini, yang kelihatan kan, yang kelihatan putih ya. Ini sudah berhasil ini ya. Dan bisa lihat di sini teman-teman. Ya, kita campur ke ember yang berisi 20 literan ini ya. Nah, ini kita taruhkan di sini. Kemudian kita tambahkan lagi ya, sampai penuh ya. Ini kira-kira seperti ini, kelihatan sekali. Nah, kemudian ini kita aduk ya. Nah, termasuk yang di sini. Nah, ini juga nih yang sebelah ini jadi betul ini ya, aroma tape ya, harum teman-teman ya. Kita tuangkan kemari ya. Jadi perbandingannya adalah bisa 1:5, 1:10, bahkan sampai 1:10 ya. Teman-teman yang dilakukan, bisa kita lakukan begitu ya. Ini contohnya ya, lihat ini jadi betul ini harum ya, aromanya. Kemudian kita tuangkan kemari, kemudian kita aduk merata, kita tunggu beberapa menit ya, 1-2 menit untuk mencampur. Kemudian kita ternyata kemudian kita siramkan kepada tanaman kita ya. Ini kita lakukan. Ini saya habiskan nih teman-teman ya. Saya habiskan ini. Ya, butuh berapa ya, masih tinggal 2 nanti ini akan kita habiskan. Oke, kita siramkan kemari. Ini sudah kita bongkar ya, bongkar tanahnya agak keras memang. Nah, ini dia dampaknya kalau bisa tiap tahun kita lakukan ini untuk memulihkan. Kalau dia sampai satu kondisi dalam ini, segera kita pulihkan dengan ini. Kalau kita siramkan teman-teman ya, kita siramkan yang banyak ya. Karena sudah digemburkan, jadi cara langsung ya meresap turun ya. Langsung turun ya. Nah, ini langkah memulihkan liang yang mengalami sakit ya. Nutrisinya kalah ya, kurang ya. Dan akarnya juga banyak yang kita aduk dulu ya. Biar cepat kita pakai langkah ini. Iya, ini bisa dilakukan begini. Secara merata gitu ya. Jadi ini pastikan aduk ini. Ya, kita siram secara merata. Satu di pinggir, pertama di pinggir karena akar-akar itu ada di
Akar muda itu akan ada di ujung ya, yang perlu disembuhkan ya. Ini tekniknya, teman-teman. Jadi dalam melakukan pemulihan biasanya saya lakukan seperti ini. Insyaallah nanti 2-3 bulan itu akan kelihatan hasilnya. Dia akan terubus nanti di ujung-ujung daun. Sekarang kelihatan sudah mulai kurang ya, kurang sehat di situ di bagian ujung daunnya, dan cabang banyak yang terpotong karena persaingan mencari sinar matahari ini ya, persaingan sinar matahari, persaingan mendapatkan makanan, sehingga perlu kita berikan asupan-asupan makanan ya. Dan kita teruskan yang sebelah ya, di sebelah sini ya belum. Ntar yang sebelah ini akan kita lakukan penyiraman, harus merata ya, dan cukupi nutrisi ya, karena ini kita menyembuhkan ini teman-teman. Oke, akan saya lakukan lagi. Sebelah sini akan saya lakukan, masih ada 2 di situ, 2 jerigen air leri akan saya pakai kemarin. Jadi demikian teman-teman ya, yang bisa kami bagikan. Jadi kalau menanam durian dari awal sudah diperkirakan, sudah diatur jaraknya. Ya, minimal 10. Ya, kalau jaraknya 8 sudah lumayan lah, tapi kalau 10 yang normal betul kalau di perkebunan start 10 sampai 12 itu yang bagus. Kenapa? Supaya ujung daun ini dalam usia agak lama baru bisa bersentuhan begitu ya. Jadi kalau jaraknya masih sekitar 6-7 itu cepat sekali. Bahkan 8 pun hanya usia 8 tahun sudah bisa bertemu ujung daun yang satu dengan ujung yang lain, yaitu jarak 8 meter. Karena itu saya sarankan teman-teman, bagi yang mau menanam minimal 10 meter jaraknya, 10 meter, atau yang paling bagus adalah 12 meter. Jadi sepanjang tahun itu pertumbuhannya akan terus ya. Kemudian berikutnya akan selalu kita lakukan, perhatikan di medianya seperti ini, kita bongkar sekali waktu untuk melonggarkan tanahnya di situ ya, jadi tidak terlalu padat begitu. Oke teman-teman, demikian tips yang bisa kami bagikan pada kesempatan ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.